Shalom The Warriors. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya beri judul Berpikir Positif, Bertindak Positif, dan Menjadi Agen Perubahan. Kita akan baca sama-sama Filipi 4 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan mengatakan bahwa siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, kita harus menjaga pikiran kita agar tetap positif dan bersih. Sebab mustahil jika kita tidak pernah mendapatkan masalah, konflik, atau musibah. Nah, untuk hal itu kita dapat mengatasi atau menemukan jalan keluar ditentukan oleh cara kita berpikir. Berpikir positif berarti pikiran yang mau diubahkan dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab itu, saudara, jangan remehkan pikiran kita. Pikiran kita akan menentukan tindakan kita. Tindakan kita akan sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini. Sebagai garam dan terang dunia, Tuhan mau memakai kita untuk mendatangkan perubahan. Terang kita seharusnya terpancar dari perbuatan baik kita. Perubahan perlu dimulai dari pikiran kita, karena pemikiran kita mempengaruhi perilaku kita. Perubahan pikiran tidak bisa terjadi dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu Tuhan dan firman-Nya. Jika Tuhan sudah mengubah cara berpikir kita, kita akan hidup bukan lagi untuk mencari kesenangan pribadi, tetapi kesenangan komunitas, tetapi untuk mengenal Dia dan taat kepada perintah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan, pada saat kita keluar rumah di pagi hari, kita sendirilah yang menentukan apakah hari itu akan jauh lebih baik atau bahkan mungkin lebih buruk dari hari sebelumnya. Karena tergantung bagaimana kita menjalankan pikiran kita hari itu. Dapat tidaknya kita menikmati hari itu sangat tergantung pada cara kita berpikir. Nah, jika demikian, kemana sebaiknya pikiran kita pusatkan? Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud memahami kepada siapa dia memusatkan pikirannya. Bagaimana dengan kita? Setiap hari ketika kita memulai hari kita, dari pagi, siang, sore, hingga malam, bagaimana cara kita memusatkan pikiran kita kepada hal-hal surgawi, seperti pikiran-pikiran Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita pikirkan? Setiap saat kita punya kesempatan untuk mengisi pikiran kita dengan berbagai hal. Dan pikiran itu akan membentuk sikap hati kita dan hidup kita. Mungkin sikap orang lain bisa berubah jadi kurang menyenangkan dan keadaan bisa berubah jadi kurang menyenangkan. Mungkin lebih buruk.
Kita tidak bisa mengendalikan semua itu agar selalu berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dan sikap kita, bahkan tindakan kita. Pikiran yang tidak baik atau pikiran yang buruk dapat juga dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, yang kita dengar, serta apa yang kita percayai. Pikiran kita juga bisa dipenuhi berbagai hal buruk bila kita tidak menjaganya, dan bisa diisi dengan hal-hal yang baik juga bila kita mengizinkan hal yang baik itu tinggal. Oleh sebab itu, kita harus menjaga mata kita, telinga kita, hati kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Seperti tadi ayat yang sudah kita baca, Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Di ayat 9 katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya Esther, Tuhan Yesus memberkati.